lagi Kak Yani sama Kak Kristi mengajak adik-adik menyanyikan lagu ini sekali lagi pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik semua, apa kabarnya nih di rumah? Nah, pada sidang anak-anak kali ini, Kak Sheba akan bercerita mengenai perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik di rumah bisa mengikuti Kak Sheba dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, dapatkan kami pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita. Tuhan, dapatkan hati kami, hati yang terbuka terhadap Tuhan. Dapatkan telinga kami, memiliki telinga seorang murid. Oh Tuhan Yesus, kiranya cerita bangsa Israel pada hari ini juga boleh menjadi pengalaman kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang biasa berjalan dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai ceritanya hari ini ya. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa bangsa Israel sebelum sampai ke tanah perjanjian, mereka perlu melewati padang gurun. Dan sebelumnya mereka menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik. Lalu setelah itu datanglah seorang Musa. Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi sebelum itu, bangsa Israel perlu melewati padang gurun. Nah, di padang gurun itulah bangsa Israel membuat kemah untuk tinggal di sana. Nah, adik-adik, kemah tersebut tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Jadi, ketika bangsa Israel tinggal di padang gurun, mereka membuat kemah namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Pertama, kemah tersebut dibuat oleh tenungan bulu kambing, sehingga kemah tersebut berwarna coklat dan juga hitam. Dan tinggi kemah tersebut yaitu 6 kaki atau 183 cm. Jadi orang-orang yang tinggal dalam kemah masih dapat berdiri di dalam kemah. Selain itu, kemah tersebut juga memiliki 2 ruangan. Ruangan yang pertama adalah ruang tempat tidur dan juga ruang untuk menerima tamu. Selanjutnya juga ada ruangan khusus untuk para wanita. Nah, adik-adik, kemah yang dibuat oleh bangsa Israel ini juga sangat praktis loh. Jadi mereka bisa membongkar pasang kemah tersebut kapan saja. Dan mereka bisa membawa kemah tersebut kapan saja dan dibawa kemanapun mereka pergi. Nah, adik-adik, pada suatu ketika bangsa Israel sedang berkemah di Gunung Sinai. Dan pada saat itu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Dan Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari. Wah, lama sekali ya 40 hari. Ada apa ya Tuhan memanggil Musa selama 40 hari di Gunung Sinai? Nah, kita bisa sama-sama menjawab pertanyaan tersebut di Keluaran 25 ayat 8. Kak Sheba akan bacakan untuk kalian ya. Keluaran 25 ayat 8 mengatakan, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku di tengah-tengah mereka.
Nah, adik-adik, melalui ayat ini kita mengerti ya bahwa Tuhan ingin membuat tempat kediamannya di antara umatnya. Namun, tempat kediaman tersebut tidak bisa sembarangan. Tempat kediaman tersebut harus kudus, suci, dan juga bersifat surgawi. Nah, adik-adik semua, bagaimana reaksi bangsa Israel ketika mereka tahu bahwa Tuhan ingin membuat kemah di antara para umatnya? Apakah bangsa Israel gembira dan sangat antusias? Ya, jawabannya mereka sangat gembira karena mereka sangat mengasihi Tuhan, sehingga mereka datang berbondong-bondong membawa persembahan kepada Tuhan. Mereka membawa barang-barang yang terbuat dari emas, perak, tembaga, kain krimisi, lenan halus, bulu kambing, kulit lumba-lumba, kayu penaga, permata, rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Sehingga apa yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan itu terlampau banyak, bahkan sangat banyak. Namun meskipun sudah banyak, mereka tetap datang mempersembahkan di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Musa mengatakan kepada mereka, "Stop, jangan lagi membawa persembahan, sudah cukup." Nah, adik-adik, meski mereka telah dilarang untuk mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi bangsa Israel tetap mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi mereka setiap hari datang untuk membantu mendirikan kemah. Maka dari itu, Tuhan memilih 2 pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel membangun kemah tempat kediaman Allah. 2 orang ini adalah Bezalel dan juga Aholiab. Nah, setiap hari bangsa Israel dipimpin untuk membuat kemah tempat kediaman Allah. Ada yang mengukir batu permata, ada yang membuat papan kemah, ada juga yang menenun dan juga menyulam. Nah, mereka rela memberikan tenaga mereka, waktu mereka bagi Tuhan. Meski demikian, mereka tidak mengerjakannya dengan bersungut-sungut, namun mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita. Karena apa nih adik-adik? Karena mereka mengasihi Tuhan. Nah, jadi hari ini pengalaman bangsa Israel juga bisa jadi pengalaman kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti juga mau memikirkan urusan Tuhan. Kita juga pasti mau memikirkan kehendak hati Tuhan, tidak hanya urusan kita sendiri. Sehingga ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita melaksanakannya dengan penuh sukacita. Kita melaksanakannya dengan riang gembira. Nah, adik-adik, setelah kemah tersebut telah dibangun, mereka meletakkan perabotan persis seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sehingga pada hari itu kemuliaan Tuhan melingkupi kemah tersebut. Dan hari itu tidak ada seorang pun yang dapat memasuki kemah tersebut. Bahkan Musa pun tidak dapat memasuki kemah tersebut. Karena kemuliaan Tuhan melingkupi kemah tersebut. Jadi ada awan yang melingkupi kemah tersebut naik hingga ke atas. Sehingga kemah tersebut akhirnya disebut kemah suci. Dan kemah suci ini menjadi pusat kehidupan bangsa Israel. Jadi ketika awan memenuhi kemah suci ini naik hingga ke atas, nah para bangsa Israel ini baru bersiap-siap untuk berpindah dari tempat mereka berkemah sebelumnya. Tapi jika tidak, maka mereka tidak bergerak. Jadi benar-benar mereka bergerak hanya sesuai dengan perintah dan juga pimpinan Tuhan. Hati mereka sangat gembira, hati mereka juga sangat senang karena mereka tinggal hidup di bawah pimpinan Allah. Nah, adik-adik, hari ini dalam pengalaman kita sehari-hari, di manakah Tuhan tinggal? Nah, kita bisa sama-sama baca di 1 Korintus 6 ayat 19. Kak Sheba akan bacakan untuk adik-adik ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, adik-adik, melalui ayat ini kita bisa mengerti bahwa hari ini tubuh kita adalah tempat tinggal Tuhan. Jika dahulu bangsa Israel mereka mempunyai kemah suci sebagai tempat tinggal Allah, hari ini tempat tinggal Allah adalah di dalam diri kita. Halo adik-adik, gimana nih setelah mendengarkan cerita tadi? Kakak harap adik-adik semua bisa menikmati juga memahami apa yang diceritakan tadi. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua nih untuk menghafalkan satu ayat hafalan yang terdapat di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Bunyinya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Adik-adik, kita ulangi satu kali lagi ya.
1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Adik-adik, di rumah jangan lupa dihafalkan ya. Sekarang untuk mengakhiri sidang anak-anak kita, yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik yang di rumah boleh mengikuti kakak berdoa. Sebelumnya kita berseru nama Tuhan ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur melalui Roh Kudus yang diam di dalam kami, membawa kami berharga dan spesial di pandangan Tuhan. Tuhan, karena itu kami juga mau belajar, mohon pimpinan dan penjagaan-Mu, membawa kami juga boleh dengan hikmat memelihara tubuh kami. Hindarkan kami Tuhan dari segala pergaulan yang tidak tepat, pakaian bahkan lingkungan yang tidak tepat. Tuhan Yesus, sungguh hidup kami adalah bagi diri-Mu. Tuhan juga jaga penghidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan juga terus datang menikmati diri-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami cinta padamu. Amin.